Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitria Zahra. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM, yaitu tentang tragedi Talang Sari 1989. Sebelum masuk ke intinya, di sini saya akan memberikan gambaran tentang tragedi Talang Sari. Di sini ada gambarnya. Sekarang jelaskan tentang pelanggaran HAM tentang tragedi Talang Sari 1989. Apa itu tragedi Talang Sari 1989? Tragedi Talang Sari adalah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Peristiwa Talang Sari adalah insiden yang terjadi di antara kelompok Warsidi dengan aparat keamanan. Kasus Talang Sari hanyalah satu kasus dari sekian kasus kekerasan diwariskan pemerintahan Orde Baru. Di mana terjadi tragedi Talang Sari ini? Terjadi di Desa Talang Sari 3, Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Tapi sebelumnya itu termasuk ke dalam Kabupaten Lampung Tengah. Kapan terjadi tragedi Talang Sari ini? Terjadi pada tanggal 7 Februari 1989. Siapa saja yang terlibat di tragedi Talang Sari ini? Salah satunya tragedi Talang Sari ini tak lepas dari peran seorang tokoh bernama Warsidi. Di Talang Sari, Lampung, Warsidi dijadikan imam oleh Nur Hidayat dan kawan-kawan. Selain karena tergolong senior, Warsidi adalah juga pemilik lahan sekaligus pemimpin komunitas Talang Sari. Makanya dia dijadikan imam oleh Nur Hidayat dan kawan-kawan. Itu alasannya. Yang pada awalnya hanya berjumlah 10 orang. Nah, bagaimana proses terjadinya tragedi Talang Sari ini? Tragedi Talang Sari ini menurut rilis yang dikeluarkan oleh Kontras, saat itu telah terjadi penyerbuan ke desa Talang Sari yang dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam 043, Kolonel Hendro Priyono. Nah, penyerbuan tersebut dilakukan atas dugaan makar ingin mengganti Pancasila dengan Al-Quran. Jadi dilakukannya atas dugaan makar yang ingin menjadi Pancasila itu diganti dengan Al-Quran dan hadis oleh jamaah pengajian Talang Sari dipimpin oleh Warsidi. Akibatnya 246 orang jumlah jemaah hingga kini dinyatakan hilang. Perkampungan habis dibakar dan tutup untuk umum. Nah, perkampungannya kan habis dibakar, jadi ditutup untuk umum juga. Nah, padahal ujar Nisrina padahal banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis dan mental akibat rangkaian kekerasan saat dan setelah peristiwa. Itu ujar dari Nisrina. Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara dan menyusun agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Nah, kenapa bisa terjadi tragedi Talang Sari ini? Nah, selama ini informasi yang beredar di tengah masyarakat, kasus ini muncul karena adanya kelompok pemberontak atau nyeleneh dan ingin melawan pemerintah. Jadi mereka mendapat image sesat dari masyarakat. Peristiwa Talang Sari bukan semata masalah agama, bukan semata masalah agama, namun lebih kepada sikap aparat negara yang kurang bisa menerima kritik dan perbedaan pendapat. Jadi ada juga yang namanya Gerakan Usroh yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar. Di sini ada gambaran tentang tokoh-tokoh yang ditangkap dan gambaran tentang proses terjadinya tragedi Talang Sari 1989. Jadi yang sudah saya tadi jelaskan, kesimpulannya adalah tragedi Talang Sari menjadi kisah tragis yang sekarang dilupakan oleh negara. Peristiwa Talang Sari tidak bisa dilihat sebagai kasus kejahatan biasa atau ordinary crime, tetapi merupakan kejahatan yang luar biasa yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.